Film diawali dengan Rambo yang sedang berusaha menyelamatkan sekelompok turis dari badai dan banjir bandang yang akan menerjang. Namun sayang, Rambo hanya berhasil menyelamatkan satu dari ketiga turis tersebut. Kini, Rambo tinggal di rumah peninggalan ayahnya. Ia hidup bersama adiknya dan cucu dari sang adik yang bernama Gabriela. Dan keseharian Rambo hanyalah mengurus kuda-kuda miliknya. Rambo sangat dekat dengan Gabriela karena ia telah merawat Gabriela dari kecil. Dikarenakan ibunya telah meninggal dan ayahnya adalah pria brengsek yang meninggalkan Gabriela dan ibunya. Rambo juga memiliki semacam ruangan bawah tanah yang ia bangun seperti labirin, dan Rambo juga masih sering mengingat kejadian-kejadian kelam yang terjadi padanya. Dan ketika Rambo sedang berada di ruang bawah tanah, Gabriela yang baru pulang menghampiri Rambo. Gabriela kini telah beranjak dewasa dan akan memasuki bangku perkuliahan. Ia juga bertanya kepada Rambo perihal kejadian badai kemarin. Dan untuk menghibur Rambo, Gabriela mengajak Rambo untuk berkeliling dengan kuda mereka. Kemudian Gabriela berkata bahwa ia akan pergi untuk menghadiri pesta ke rumah temannya. Namun Rambo yang sangat khawatir dengan Gabriela berkata bahwa teman-teman Gabriela dapat pergi ke rumah mereka dan mengadakan pesta di sana. Dan Rambo juga mengizinkan Gabriela dan teman-temannya untuk berpesta di ruang bawah tanahnya. Dan pada malam hari, Gabriela dan teman-temannya berpesta di ruang bawah tanah milik Rambo. Dan nampak ada salah satu pria yang menyukai Gabriela. Dan ketika ia ingin mencium Gabriela, dering telepon Gabriela berbunyi dan ternyata itu adalah salah satu teman Gabriela yang bernama Giselle menelpon. Dan ketika pesta selesai, Rambo segera menghampiri Gabriela. Dan pada saat itu juga, Gabriela bercerita bahwa ia ingin pergi ke Meksiko untuk mencari keberadaan sang ayah setelah Giselle memberitahu keberadaan sang ayah. Tentu saja Rambo yang sangat tahu bagaimana ayah Gabriela melarangnya untuk pergi ke Meksiko, dan di luar itu Meksiko juga daerah yang sangat rawan kejahatan. Namun Gabriela masih bersikukuh meminta Rambo untuk mengizinkannya untuk pergi menemui ayahnya karena ia ingin tahu jawaban mengapa ayahnya pergi meninggalkan dirinya. Rambo pun menjawab bahwa seorang pria sangat sulit untuk berubah dan bahkan dirinya sendiri tidak dapat mengusir monster yang ada dalam diri Rambo. Rambo hanya dapat menyembunyikan monster tersebut sehingga itu membuat dirinya tersiksa sepanjang hidupnya. Dan Rambo meminta kepada Gabriela untuk menunda hal tersebut hingga dirinya benar-benar dewasa. Gabriela akhirnya menuruti apa kata Rambo. Keesokan paginya, lagi-lagi Gabriela mengulangi hal yang sama. Ia telah membulatkan keputusannya untuk pergi menemui sang ayah. Dan hal itu tentu saja membuat neneknya dan Rambo marah kepadanya. Neneknya sangat marah dengan keputusan Gabriela karena menurutnya ayah Gabriela adalah Rambo. Karena Rambo lah yang selama ini merawat dan melindungi Gabriela. Melihat pertentangan dari Rambo dan neneknya, Gabriela memutuskan berkata bahwa ia akan pergi ke rumah temannya, yang padahal ia akan tetap nekat pergi ke Meksiko untuk bertemu dengan sang ayah. Singkat cerita, Gabriela telah sampai di rumah temannya yang bernama Giselle. Nampak Gabriela mulai tidak nyaman terutama dengan lingkungan dan penampilan dari Giselle. Dan setelah itu mereka segera pergi ke tempat ayah Gabriela berada. Dan benar saja ketika Gabriela bertemu dengan ayahnya dan setelah bertemu, Gabriela merasa menyesal tidak mendengarkan Rambo dan neneknya. Karena ayah Gabriela berkata bahwa ia selama ini tidak membutuhkan Gabriela dan ibunya. Dan itu adalah alasan mengapa ia pergi meninggalkan Gabriela.
Gabriela sangat sedih dan sangat menyesal. Ia ingin segera pulang, namun Giselle membujuk Gabriela untuk pergi bersamanya menenangkan diri. Dan lagi pula, hari telah larut malam. Gabriela mengikuti perkataan Giselle dan ia diajak pergi ke sebuah klub malam. Dan di sana Gabriela pun dijebak dan ia ditangkap. Keesokan paginya, Rambo mendapatkan kabar bahwa Gabriela pergi ke Meksiko dan ia pergi menemui ayahnya, dan hingga kini Gabriela belum pulang. Rambo yang sangat khawatir segera pergi ke Meksiko untuk mencari keberadaan Gabriela. Kemudian scene berganti ke sekelompok gangster yang tergabung dalam bisnis penjualan wanita, dan diketahui bahwa Gabriela akan dijual ke salah satu mafia di sana. Dan kini Gabriela sedang berada di rumah bordir dan nampak kondisi Gabriela sangat mengkhawatirkan. Singkat cerita, Rambo kini telah berada di Meksiko. Ia pergi ke rumah ayah Gabriela dan menanyakan keberadaan Gabriela. Namun Rambo tak mendapatkan jawaban sama sekali. Dan setelah itu ia pergi ke rumah Giselle. Di sana Rambo menginterogasi Giselle. Pada awalnya Giselle tak mengaku bahwa ia terlibat dengan hilangnya Gabriela. Namun ketika Rambo melihat Giselle memakai gelang peninggalan ibu Gabriela, Rambo segera mengancam Giselle untuk memberitahu keberadaan Gabriela. Singkat cerita, mereka telah berada di klub. Giselle segera memberitahu kepada Rambo pria yang membawa pergi Gabriela. Dan setelah itu, Rambo mengikuti pria tersebut hingga ketika pria itu ingin melakukan pengenceritan, tiba-tiba Rambo mencekam lehernya dan menyiksanya. Rambo yang sangat marah menyiksa pria tersebut hingga pria itu akhirnya mau mengantarkan Rambo ke tempat Gabriela berada. Dan ternyata aksi Rambo dilihat oleh seorang wanita, dan wanita itu juga mengikuti kemana Rambo pergi. Hingga sampailah Rambo ke tempat bordir di mana Gabriela ditangkap. Dan tempat itu dijaga dengan penjagaan yang cukup ketat, dan di saat yang sama bos gangster yang bernama Hugo ternyata datang ke tempat tersebut untuk menjemput para wanita yang akan ia jual. Dan keberadaan Rambo akhirnya diketahui dan ia dikepung oleh para anak buah Hugo dan bertemu dengan Hugo. Dan akhirnya Hugo tahu kedatangan Rambo untuk membawa pergi Gabriela, dan tak selang lama Rambo dihajar hingga babak belur. Dan Hugo mengancam Rambo jika ia kembali berani datang maka ia akan tak segan-segan akan membunuhnya. Dan beruntung wanita yang dari tadi mengikuti Rambo datang dan menyelamatkan Rambo. Di sisi para gangster, anak buah Hugo yang bernama Victor menyiksa Gabriela. Dan dari kejadian tersebut, Rambo harus dirawat selama 4 hari, dan wanita yang menyelamatkan Rambo bernama Carmen. Ternyata Carmen juga mengalami nasib yang sama dengan Rambo. Saudaranya diculik oleh sekelompok Hugo dan kini saudaranya telah tewas. Dan selama itu juga para mafia terus-menerus menyiksa Gabriela. Singkat cerita, Rambo telah tersadar. Ia sangat berterima kasih dengan Carmen. Rambo segera bertanya kepada Carmen apa saja yang ia tahu perihal Hugo dan anak buahnya. Dan setelah tahu apa yang Hugo perbuat, Rambo berjanji kepada Carmen akan membalaskan dendam kematian saudaranya, dan ia segera pergi menyelamatkan Gabriela. Rambo pun beraksi. Ia berhasil menyelamatkan Gabriela, namun kondisi Gabriela kini sangat memprihatinkan. Rambo segera pergi dari sana dan membawa Gabriela pulang. Namun sayang, di tengah-tengah perjalanan, Gabriela menghembuskan nafas terakhirnya. Dan tentu saja, itu membuat Rambo terpaksa harus menunjukkan monster yang ada di dalam dirinya. Rambo menguburkan jenazah Gabriela, dan ia juga
meminta maaf kepada saudaranya karena telah gagal menjaga dan menyelamatkan Gabriella. Setelah itu, Rambo meminta kepada saudaranya untuk pergi berkelana karena Rambo akan membalaskan dendam atas kematian Gabriella. Dan setelah itu, Rambo mempersiapkan peralatan yang ia perlukan dan ia membuat ranjau di sekitar rumahnya. Rambo telah siap untuk kembali ke medan perang. Rambo kembali pergi menemui Carmen untuk menanyakan markas dan keberadaan anak buah Hugo yang bernama Victor, karena Rambo akan membunuhnya terlebih dahulu agar Hugo terpancing dan akan mendatangi rumah Rambo. Pada awalnya, Carmen sangat khawatir dan melarang Rambo untuk kembali ke sana. Namun, karena tekad Rambo yang sudah bulat dan ia ingin para gangster merasakan apa yang Rambo dan Carmen rasakan, tetap ingin pergi ke sana seorang diri. Dan Rambo pun kembali beraksi. Ia berhasil membunuh para pengawal rumah Victor dengan sangat mudah dan Rambo akhirnya berhasil membunuh Victor. Keesokan harinya, Hugo mendatangi kediaman Victor dan betapa terkejutnya ia melihat tubuh Victor yang tewas dengan sangat sadis. Dan kepala dari Victor dibawa oleh Rambo dan dibuang di tengah-tengah jalan. Hugo memutuskan untuk mengarahkan seluruh pasukannya untuk pergi ke kediaman Rambo. Dan perang puncak pun dimulai. Hugo memimpin anak buahnya untuk membunuh Rambo dan mereka satu persatu masuk ke jebakan Rambo. Rambo berhasil membunuh satu persatu anak buah Hugo dan menyisakan Hugo yang akan ia bunuh terakhir kali. Meskipun Rambo terkena tembakan, ia masih dapat bangkit dan melanjutkan perjuangannya. Hingga ia akhirnya berhasil membunuh Hugo dengan sangat tragis. Film pun ditutup dengan Rambo yang penuh luka duduk di depan rumahnya. Film pun selesai. Film ini menandakan selesai sudah perjalanan panjang seorang John Rambo, sang veteran legendaris, dan pesan yang dapat diambil dari film ini adalah selalu dengarkan nasihat orang tua, karena meskipun nasihat itu bertolak belakang dengan apa yang kita mau, setidaknya nasihat itu bertujuan demi tujuan yang baik bagi diri kita. Saya Mr. Han, pamit undur diri. Salam John Rambo.